Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, banyak sekali yang bertanya, itu gimana sih kok PT BES atau BES Corporation Syariah, usaha bisnis yang saya jalankan ini bersama tim saya, Akademi Millionaire, kok bisa sih membagi keuntungan yang besar kepada mitra-mitranya, reseller-resellernya, walaupun hanya dengan modal sekali 1.850.000 atau 2.850.000. Nah, teman-teman simak videonya sampai selesai biar nggak salah paham, oke? Nah, sekarang kita ke papan tulis. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwasanya penjualan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua konsep. Yang paling dasar itu terbagi dua konsep. Yang pertama penjualan konvensional dan yang kedua adalah penjualan langsung atau direct selling. Nah, sekarang akan saya sampaikan paparkan bagaimana perbedaannya. Oke? Yang pertama ini ada penjualan yang disebut sebagai penjualan konvensional. Dan ini seringkali kita jumpai teman-teman ya di keseharian kita. Dan yang selanjutnya inilah yang dipakai oleh perusahaan bisnis saya. Namanya adalah direct selling. Nah, direct selling. Gini, bedanya di mana sih? Nah, teman-teman ikutin. Jadi teman-teman, kalau penjualan konvensional itu ya barang yang diproduksi oleh pabrik itu tidak bisa langsung ke tangan konsumen. Melainkan barang dari pabrik ini nanti akan turun didistribusikan ke distributor pusat. Nah, dari distributor pusat itu biasanya ngambilnya itu per kontainer ya, jadi dalam jumlah yang sangat besar. Makanya kenapa kalau kita misalkan atau bapak-bapak yang suka merokok tuh ya kan, beli rokok itu nggak bisa satu bungkus langsung ke pabriknya, betul apa enggak? Itu pasti betul ya. Dan kalau beli rokok itu biasanya kita mana? Ya kita biasanya ke warung-warung atau ke minimarket, itu bisa. Kalau ke minimarket minimal harus satu bungkus ya kan. Kalau ke warung boleh diketeng atau diecer, seperti itu kurang lebih. Nah, dari distributor pusat nih ngambil barang banyak nih, dia nggak akan bisa langsung ke kita sebagai konsumen, nggak bisa. Tapi melalui yang namanya distributor wilayah, di wilayah-wilayah tertentu, provinsi mana misalkan. Nah, itu distributor wilayah. Dari sini juga belum bisa langsung kita beli, tapi ke distributor daerah, ya kan? Misalkan dari kabupaten mana, Kebumen lah, Karawang lah, dan yang lain sebagainya. Kemudian dari distributor daerah ini diteruskan lagi ke distributor atau langsung ke agen besar ya, atau ke grosir. Kita sebut di sini agen besar. Kemudian dari agen besar ke grosir. Dari grosir pengecer. Ya, ini semacam warung-warung atau yang lain sebagainya, pengecer. Ya. Nah, barulah sampai ke kita, yaitu di sini sebagai konsumen. Nah, jadi jalur distribusinya itu panjang sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, dari sini untuk sampai ke sini itu nggak bisa kalau tidak melalui yang namanya iklan. Karena kita bisa tahu sebuah produk itu ya karena ada iklannya, ya kan? Contoh misalkan rokok, Bapak Ibu pernah nggak dengar rokok Sampurna misalkan? Itu ada nggak di iklan? Ya pasti ada dong di iklan. Kemudian baliho pinggir jalan biasanya ada. Baliho itu apa? Yang ditempel dia tuh papan iklan. Nah, itu di situ. Dan itu saya yakin sewa per tahunnya itu nggak murah, bisa ratusan juta teman-teman. Iklan juga sama bayarnya Bu, juga ratusan juta per sekian detik. Nah, iklan artinya membutuhkan biaya untuk iklan. Selain iklan apa? Yaitu biaya untuk sewa artis, karena artis itu nggak mau kalau nggak disewa Bapak Ibu ya, pasti dibayar. Terus pakai baliho. Nah, semua ini Bapak Ibu membutuhkan dana yang luar biasa besar. Dari sini ke sini, itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian untuk iklan artis dan balihonya dan media yang lain, misalkan televisi atau radio atau yang lain, saya sebut di sini media, ini juga membutuhkan biaya besar untuk mengiklankan sebuah produk tersebut. Ya. Nah, berbeda dengan konsep direct selling. Kalau direct selling itu barang dari pabrik, ini produk-produk yang kita jual nih Bapak Ibu semua, dari pabrik itu langsung ya. Dari pabrik diproduksi,
dan yang mendistribusikan dan sekaligus yang mengiklankan produknya adalah kita sebagai reseller atau mitranya Best Corporation. Jadi saya disebut di sini mitra Best. Ini. Nah, mitra kita nih, mitra Best Corporation, saya dan tim saya. Jadi kita tugasnya adalah sebagai pengganti promotor dan distributor. Kemudian langsung kepada konsumen. Makanya kita boleh menjual produk langsung ke orangnya. Jadi mouth to mouth, mulut lewat mulut ya, mouth to mouth. Nah, ini luar biasa teman-teman. Yang tadinya panjang seperti ini diringkas menjadi seringkas ini. Artinya biaya yang seharusnya untuk membayar iklan artis, promotor, ya, media itu dialihkan ke sini. Bapak Ibu semuanya. Terus biaya yang seharusnya untuk membayar distributor pusat, distributor wilayah, distributor daerah, agen, grosir, pengecer itu juga dialihkan semuanya ke sini, ke mitranya Best Corporation. Dan ini adalah Bapak Ibu semua yang bergabung bersama tim bisnis saya dan komunitas Akademi Milioner. Nah, jadi ini harus paham Bapak Ibu semua. Kenapa sih kok Bapak Ibu bisa dibayar mahal? Kenapa sih di TikTok saya mengiklankan banyak orang punya keuntungan, ada harian, mingguan, bulanan, sampai ada juga yang kebeli motor, kebeli mobil, kebeli rumah. Itu karena dari sini Bapak Ibu semua. Jadi memangkas jalur distributor dan memangkas jalur promotor sehingga keuntungan yang harusnya diberikan kepada mereka oleh pabrik ini, oleh pabrik ya, itu dialihkan kepada kita sebagai mitranya. Nyambung ya sampai sini? Nah, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman yang mana seringkali bertanya, gimana sih itu kok bisa Best Corporation memberikan keuntungan yang besar, apa perusahaannya nggak bangkrut gitu kan? Apa itu nyata? Nah, jawabannya semua itu adalah nyata karena kita menggunakan konsep yang disebut sebagai direct selling atau penjualan langsung. Ya, terima kasih. Saya Reka Ferrari menyampaikan, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.